Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang masih memberikan kepada kita kehidupan sampai detik ini di tahun 2024 ini. Tentu bukan kebetulan Allah memberikan kesempatan hidup ini kepada kita. Allah menyayangi kita agar kita bersiap lebih baik lagi, memperbaiki segala yang mungkin masih keliru selama ini, membenahi apa yang belum rapih, dan kemudian menambah apa-apa yang seharusnya menjadi bekal kita untuk menuju kehidupan berikutnya, kehidupan yang abadi, yakni negeri akhirat. Semoga kita bisa memanfaatkan umur yang Allah berikan ini sehingga semua dari kita nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, tersenyum bahagia, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran berkaitan bagaimana merefleksikan diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup di tahun yang lalu dan apa strategi yang kita siapkan untuk tahun depan. Tentu kita tidak merayakan pergantian tahun dan lain sebagainya, karena itu bukan bagian dari yang diajarkan kepada kita dalam syariat Islam. Akan tetapi evaluasi itu adalah bagian penting. Ya, kalimat yang sering kita dengar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah, hitunglah dirimu. Ya, hisab, ya, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung, gitu ya. Sebelum nanti kamu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hitung dulu, kita perbaiki apa yang bisa kita hitung selama di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menghitung itu, ya, saya berpikir atau merenungi apa yang paling penting dari semua perjalanan hidup kita ini. Jadi ada nggak sih satu hal, satu saja yang harus kita jaga dan semuanya jadi baik dengan menjaga satu itu. Jadi kan hidup kita ini banyak ya. Ada yang menjadi suami, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi anggota masyarakat, menjadi adik, menjadi kakak, gitu ya. Tapi ada nggak satu hal yang kalau dia diperbaiki, dijaga, yang lainnya beres? Kalau dia tidak dijaga, yang lainnya rusak. Gitu. Ya. Inilah yang insya Allah menjadi perhatian kita. Kita refleksikan tahun yang lalu dan kemudian nanti ke depannya kita perbaiki. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya semua manusia itu baik. Pada dasarnya hidup manusia itu bahagia. Dan pada dasarnya semua manusia ini akan masuk surga. Jadi pada dasarnya kita ini beres.
nggak ada masalah, aman pada dasarnya. Sampai ketika musuh hidup kita ini datang merusak semuanya. Persoalannya cuma itu. Saya ulangi ya. Pada dasarnya semua manusia itu baik. Pada dasarnya semua manusia itu bahagia, hidup enak di dunia ini. Pada dasarnya semua kita akan masuk surga selamat selama-lamanya. Sampai kemudian datang musuh merusak semuanya. Cuma itu aja persoalannya. Sehingga kalau kita boleh mengambil satu persoalan yang harus kita perhatikan dan lainnya nanti akan beres semuanya, ini dia persoalannya. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Pada dasarnya semua manusia itu baik, Bapak Ibu. Pada dasarnya semua perjalanan kehidupan ini enak. Pada dasarnya kita semua akan masuk surga, kecuali atau setelah datangnya musuh menghancurkan itu semua. Manusia jadi tidak baik lagi, hidupnya jadi tidak enak lagi, dan dia tidak akan masuk surga. Itu semua setelah musuh datang merusak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, evaluasi kita 2023, evaluasi kita dari hidup kita yang lalu, dan rencana strategi kita untuk masa depan adalah untuk menghindari musuh ini. Karena pada dasarnya kalau kembali kepada fitrah manusia, beres semuanya. Sederhana kan? Betul nggak nih Bapak Ibu? Betul ya? Paham sampai sini? Kira udah paham. Udah paham kafaratul majelis ya. Oke. Ya, jadi hidup ini sederhana sekali. Ya. Pada dasarnya kita akan selamat, akan bahagia, akan enak. Tapi ketika musuh itu datang merusak semuanya, disitulah segala sesuatu mulai rusak dan akhirnya ujungnya kita tidak akan bahagia hidup dunia dan hidup akhirat. Selesai. Itu mau tahun berapapun Bapak Ibu. Mau tahun 2024, 2025, 2045, 2000 semuanya sama perjalanan hidup kita ini, persoalannya cuma ini. Persoalan cuma ketika datang musuh itu rusak semuanya. Oke. Pelan-pelan kita masuk sekarang ya untuk mengamati strateginya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan mudah. Bapak Ibu, ini perintah Allah kepada kita. Quran surat Fatir surat 35 ayat yang ke-6 ya. Ini penting untuk kita spend waktu sebentar di sini. Kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Kalimat yang menariknya adalah maka jadikanlah dia sebetul-betulnya musuh bagi kalian. Para mufasir mengatakan, kenapa ada perintah Allah mengatakan setan itu musuh? Jadikanlah dia musuh. Kenapa ada perintah jadikanlah dia musuh? Karena ada orang-orang yang lalai dan tidak menjadikan setan itu sebagai musuh, akhirnya rusak hidupnya Bapak Ibu. Hidupnya rusak, tidak bahagia, saat wafat tidak sukses, dan akhirnya tidak bisa masuk surga. Gitu ya. Nanti pelan-pelan kita buka apakah kita selama 2023 ini termasuk yang tidak menjadikan setan sebagai musuh, dan kalau memang begitu apakah seterusnya kita akan tetap seperti itu? Nah, ya. Ini evaluasinya pentingnya tuh di situ ya. Fattakhizuhu aduwa, jadikanlah setan itu betul-betul sebagai musuh ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena dia mengajak semua yang bisa dia ajak untuk masuk ke neraka. Ini doang persoalannya tuh, cuma ini aja. Gitu. Kalau ini bisa kita pahami, nanti insya Allah selesai semua persoalan hidup kita di dunia. Wafatnya insya Allah baik, masuk surga dan seterusnya ya, diawali dari sini. Nah, sekarang kita masuk mulai Bapak Ibu ya. Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Oleh karenanya penting bagi kita untuk betul-betul membuka
bagaimana cara kerjanya musuh ini, sehingga nanti kita evaluasi apakah kita kena bujuk rayunya dia selama ini, dan kedepannya apakah kita bisa menghindarinya. Karena sekali lagi saya ulangi ini untuk kesekian kalinya, kalau kita bisa menghindarinya, yang lainnya selesai. Allah selesai, yang lainnya selesai. Kadang kita selama ini mungkin mikir gini ya, wah hidup nih harus butuh ini, butuh anu, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Enggak. Hidup tuh butuh satu aja. Apa Ibu? Ini. Menghindari setan, yang lain selesai. Kenapa? Allah membuka semuanya. Kalau nggak percaya nanti praktekkan strategi ini 2024. Oke? Nah, sekarang kita buka pelan-pelan. Bagaimana cara kerja iblis, setan masuk kepada kita. Oke? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon fokus sebentar. Ada deklarasi yang iblis pernah sampaikan, setan pernah sampaikan di hadapan Allah. Ini menunjukkan perkara besar. Dia diusir oleh Allah dari surga, dan dia selama-lamanya terlaknat. Dendamnya kayak apa itu dia, dan semua dendam itu dia curahkan kepada anak cucu Adam kita semua. Jadi kita tidur, setan gak tidur memperhatikan kita. Kita lalai, dia gak lalai. Kita lupa akan pertarungan ini, dia gak lupa Bapak Ibu. Dia tunggu kesempatan yang terbaik. Saat ada kesempatan, dia masuk di situ, dan selesai hidup kita rusak semuanya. Bapak Ibu. Dari deklarasi setan di hadapan Allah itu ada dua deklarasi yang sama nanti ya di dalam Al-Qur'an. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an kalimat setan, kalimat iblis di hadapan Allah itu supaya kita belajar mempelajari strateginya. Mempelajari cara dia masuk kepada kita, dan kemudian kita bisa bertempur dengan baik dengan dengan kekuatan yang kita miliki dari informasi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada dua tempat kalimatnya sama, yaitu qala, ada kalimat bima aghwaytani. Ada dua tempat. Satu dalam surat Al-Hijr, satu lagi nanti dalam surat ke-7 ayat 16 dan 17. Sama ya kalimatnya, qala fabima aghwaytani. Saya tunjukin dulu yang 7, 17 nih Bapak Ibu. Kalimatnya begini ya. Saya garis bawahi ini kalimat penting karena ini sama. Qala fabima aghwaytani, ini kalimatnya ya. Qala fabima aghwaytani. Surat ke-7 ayat 16. Kemudian surat Al-Hijr tadi, surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani. Nah, ini. Sama ya. Cuma bedanya di surat Al-Hijr ada rabbinya. Qala rabbi bima aghwaytani. Kalau surat ke-7 ayat 16 tadi qala fabima aghwaytani. Jadi ini dua kali deklarasi iblis di hadapan Allah. Bukan dua kali, maksudnya dua ayat di dua tempat ya. Begitu digabungkan, kita akan ketemu tahap demi tahap bagaimana iblis akan menggoda kita, akan merusak hidup kita, Bapak Ibu. Oke? Nah, strategi pertama kita buka. Jadi ada dua strategi iblis ya, ada dua strategi, saya ulangi. Dan ini akan selalu begitu sampai hari kiamat, tahun berapapun, 2024 kayak sampai kapanpun, dari zaman dulu pertama sampai akhir pasti begini strateginya. Nah, jadi mudah bagi kita sebetulnya untuk mempelajarinya. Ada dua strategi, ada dua tahapan strategi iblis untuk menghancurkan hidup manusia, untuk menghancurkan hidup kita masing-masing. Strategi yang pertama, surat ke-7 ayat 16. Kalimatnya begini. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, dia janji di hadapan Allah, karena engkau telah mentakdirkan saya jadi tersesat begini, kata iblis itu ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim, dalam taukid di sini, sungguh saya janji saya akan menyesatkan semua anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus, nggak ada yang luput dari perhatian saya. Ini kata iblis di hadapan Allah. Dan kalau kita perhatikan, iblis hidup dari dulu sampai sekarang Pak. Ini ayat ke-15, 14 ya. Dia minta waktu ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Jadi dia masih ada sekarang ini. Masih hidup. Dan dengerin juga kali ini ya.
Maksud saya ingin mengatakan ilmu kita kalau mau diadu sama iblis nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak. Dia hidup dari dulu sampai sekarang. Berapa banyak ilmu kita kalau dibandingkan iblis? Nggak bisa. Kalau minterin iblis nggak bisa. Gitu. Ilmu dia. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kembali kepada strateginya Allah nih. Ini ya. Oke, pelan-pelan kita masuk. Qala fabima agwaitani, ini strategi lapis pertama. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan menggelincirkan semua anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17. Tsumma la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka. Ini cara datangnya. Tsumma la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pelan-pelan kita perhatikan. Ujungnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, target paripurna iblis, target ultimate-nya iblis, syaitan adalah agar kita tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dia akan tarik kita sedapat mungkin untuk tidak bersyukur. Dengan cara apa? Mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang menarik begini Bapak Ibu, depan dan belakang disebut dengan kata-kata min. Ini saya merahin nih, min. Min baini aidihim wa min khalfihim. Khalfihim itu belakang, baini aidihim itu depan. Sementara kanan dan kiri menggunakan kata-kata an. Wa an aimanihim kanan, wa an syama'ilihim kiri. Nah, ini ada maksudnya. Kenapa dua kata itu berbeda? Min dan an gitu ya. Jadi kalau boleh disimulasikan strateginya iblis itu begini Pak, strateginya setan itu. Ini syukur, ini titik syukur, dua titik yang enggak, dua arah yang enggak disebut, dari atas dan dari bawah. Dari atas tuh Allah memberikan kepada kita, kita ada di bawah ini sebagai hamba merasakan pemberian Allah. Koneksi ini namanya syukur. Syukur itu merasakan pemberian Allah. Merasakan diberi oleh Allah, itu syukur. Nah, tujuan iblis, tujuan setan adalah supaya orang tidak bersyukur. Kalau dia sudah tidak bersyukur, rusak semua hidupnya. Gitu. Nah, jadi simulasinya begini. Ini syukur, kata iblis, saya akan tarik mereka dari rasa syukur. Dengan cara apa? Saya akan mendatangi mimbaini aidihim, depan. Depan itu simbol, Bapak Ibu, simbol akan masa depan. Kecemasan, khawatir, rasa takut, nanti akan begini, akan begitu, curiga, itu semua masa depan. Dari depan. Yang kedua iblis sebut adalah dari belakang. Belakang itu masa lalu, trauma masa kecil, rasa kecewa, rasa sedih, dendam. Belakang. Yang disebut ketiga, dan ini menggunakan kata-kata an, bukan min ya, an aimanihim, kanan. Kanan itu simbol atas kepemilikan, ownership dan kemampuan. Kepemilikan, ownership dan kemampuan, kanan. Menggunakan kata-kata an bukan min ya. Nanti kita buka kenapa bedanya. Dan yang keempat, wa an syama'ilihim, kiri. Kiri itu simbol perbandingan, memperbandingkan, simbol ukuran yang akhirnya negatif. Kalau ukurannya positif nggak masalah. Misalkan orang melihat begini, tuh lihat orang susah makan, kamu gampang makan, positif tuh. Tapi kalau ukurannya negatif, kok dia gampang, kok dia mudah, saya enggak. Kok dia kok dia kayaknya diberi, kok saya enggak ya? Emang apa bedanya saya? Ini kiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada maksudnya juga kenapa yang disebut nomor 1 depan, kenapa yang disebut nomor 2 belakang, kenapa yang disebut nomor 3 kanan, dan yang disebut nomor 4 kiri. Ada maksudnya juga. Dan kemudian ada maksudnya juga kenapa yang 2 tadi menggunakan kata-kata min, dan yang 2 kanan dan kiri menggunakan kata-kata an. Secara sederhana, saya mau sederhanakan aja supaya kita cepat masuknya nanti.
Min itu Bapak Ibu adalah arah datangnya. Min. Sementara an itu adalah sumbernya. Jadi maksudnya rumus iblis selalu sampai hari kiamat, dan ini tidak akan pernah berhenti. Dari hari pertama dia dikeluarkan dari surga, dia berjanji di hadapan Allah, sampai hari kiamat nanti tetap begini rumusnya. Rumusnya adalah Anda akan didatangi iblis, ditarik dari rasa syukur dalam setiap detik hidup Anda dengan cara mengambil sumbernya dari ownership atau dari ukuran, kemudian mendatanginya dari arah depan atau dari arah belakang. Dari arah depan atau dari arah belakang. Ya. Contoh, kita ambil contoh sekarang kasus Nabi Adam alaihissalam. Beliau tinggal di surga. Kata Allah, silahkan makan semuanya di surga ini. Boleh apa saja, boleh makan sebanyak-banyaknya. Kurang enak apa itu hidup beliau itu ya. Boleh makan apa saja, boleh makan sebanyak-banyaknya, hidup sesukanya. Cuma satu aja yang gak boleh, mendekati satu pohon khusus yang Allah sebutkan itu jangan. Itu aja, satu. Tapi dengan strategi ini, iblis berhasil membawa Nabi Adam justru mendekati satu pohon yang dilarang itu. Padahal sekian banyak itu yang lain boleh. Coba perhatikan Bapak Ibu, nanti dalam hidup kita seperti itu. Banyak kenikmatan yang Allah kasih sama kita itu persis seperti Nabi Adam. Banyak. Yang gak enak cuma sedikit. Kerikil dalam hidup kita. Tapi oleh iblis dengan program yang sama, dengan strategi yang sama, kita digeser, diseret untuk fokus kepada kerikil yang gak enak itu. Sehingga tiap detik hidup kita jauh dari keridhaan Allah, rusak. Kok jadi pada diem ini ya? Kerikil, pengalaman kerikil ya, boleh deh ya. Coba kita buka kasus Nabi Adam ya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan bagaimana strategi iblis. Atau gini, saya jelaskan dulu lapis yang kedua. Ini lapis yang pertama ya. Lapis yang pertama Allah jelaskan dia akan datang dari depan, belakang, menggunakan kanan dan kiri. Datang dari depan, belakang, menggunakan kanan dan kiri. Arahnya dari depan, cemas, atau dari belakang, sedih, kecewa, dendam dan lain sebagainya. Tapi menggunakan kepemilikan atau ukuran, perbandingan. Bisa jadi menggunakan kedua-duanya, kanan dan kiri, masuknya dari depan. Atau bahkan bisa jadi kalau sudah level tinggi nih, menggunakan semuanya, kanan, kiri, depan, belakang, masuk semuanya. Dalam satu titik yang sama, dalam satu fase hidup yang sama. Apa itu? Ya. Ini lapis pertama. Iblis lakukan lapis pertama. Nah, kemudian lapis kedua, kembali ke surat Al-Hijr. Ini agar mudah aja ya. Lapis kedua kembali ke surat Al-Hijr. Kalimat iblis di hadapan Allah dia katakan begini. Qala rabbi bima agwaitani. Kalau tadi qala fa bima agwaitani ya, surat Al-A'raf ya. Kemudian Allah jelaskan arah datangnya dan sumbernya. Sekarang qala rabbi bima agwaitani, wahai Rabbku, karena engkau telah mengizinkan saya jadi tersesat begini. Sama kalimatnya tadi, dia victim mentality, dia menyalahkan Allah. Dia bilang, ada lam taukid juga sama, sungguh-sungguh janji saya, katanya gitu. Ini lam taukid ini. Apa yang dia lakukan? La uzayyinanna lahum, saya akan menghiasi arah yang datang tadi itu, saya akan hiasi dalam pikiran manusia semua, seolah-olah dia akan berpikir seolah-olah apa yang sedang dia lakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang mesti dia lakukan. La uzayyinanna lahum, saya akan menghiasinya. Baru setelah itu wala ughwiyannahum, saya akan menyesatkan mereka semua. Saya akan menyesatkan mereka semua. Tapi tahap pertama saya akan hiasi dalam pikiran mereka sehingga mereka berpikir apa yang sedang mereka lakukan itu benar. Contoh,
Lapisan kedua nih ya, lapisan kedua. Kembali lagi ke simulasinya, Bapak Ibu nih ya. Maaf nih, simulasinya min an. Contoh dalam kehidupan kita dulu biar mudah dulu ya. Nanti baru masuk ke contoh-contoh Nabi Adam dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dalam gambar ini sebetulnya yang paling penting harus kita perhatikan adalah panah ini nih Bapak Ibu. Nih, panah merah ini. Panah ini menyimbolkan iblis menarik kita dari rasa syukur jadi rasa cemas. Gitu ya. Dari rasa syukur jadi rasa khawatir. Kenapa? Pokoknya iblis tuh pengennya kita nggak bersyukur aja. Gitu ya. Jadi contoh kepemilikan dulu ya. Kata iblis, biarin aja anak cucu Adam ini belajar ilmu yang banyak. Yang penting dia jangan bersyukur. Nanti saya akan tarik rasa syukurnya itu kepada kepemilikan. Kepada kepemilikan. Sehingga kemudian orang ini semakin punya ilmu, semakin takabur. Karena dia merasa ini ilmu milik saya. Rusak hidupnya. Kalau dia terus ada di situasi itu sampai mati, nggak akan masuk surga dia, nggak akan husnul khotimah dia. Padahal ilmunya banyak. Coba perhatikan bagaimana iblis merusak kehidupan rumah tangga kita. Waktu kita nikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih ada di titik syukur. Kita merasa ini karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Lama-lama masuk pikiran iblis tadi ya, dua lapis ya. Masuk pikiran iblis di lapisan yang kedua. Laki-laki biasanya akan berpikir begini, atau dituntut untuk berpikir. Biasanya si suami itu akan dituntut berpikir, istri ini tanggung jawab saya. Ya kan? Lapisan kedua iblis tadi, la uzayyinanna lahum, saya akan menghiasi pikiran itu seolah pikiran itu benar. Karena ketika kita berpikir ini tanggung jawab saya, tanpa sadar ini menjadi beban, bukan lagi menjadi karunia. Jadi beban. Akhirnya banyak sekarang anak-anak muda Bapak Ibu, kasus-kasus perceraian itu, mereka bercerai baru nikah 1 tahun, 2 tahun bercerai. Alasannya apa? Kalau ditanya kepada yang laki-laki, alasannya begini, enak aja istri saya ini. Saya yang kerja, cari uang, banting tulang, cari duit, pulang ke rumah saya kasih sama dia, kerjaan dia apa? Main HP, belanja, skincare, glowing. Kalau ditanya, dia kan buat kamu juga. Anak sekarang nggak mau. Ini banyak terjadi kasus perceraian baru nikah 1 tahun, 2 tahun. Kalau ditanya sama yang cowoknya, laki-lakinya, dia begitu bilang. Kenapa? Ini. Seolah-olah benar tadi, tanggung jawab. Seolah-olah benar. Caranya bagaimana untuk bisa selalu bersemi itu rasa cinta itu? Kembali ke awal tadi, ini anugerah. Titik, jangan diperpanjang lagi. Jangan tanggung jawab. Loh, berarti nggak usah bertanggung jawab, Ustadz. Nah, disinilah lapisan yang lebih dalam lagi, iblis menghiasi dalam pikiran kita seolah-olah syukur itu tidak melakukan apa-apa. Ini salah. Justru dengan syukurlah kita melakukan. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini contoh aja biar banyak dan jelas. Contoh lagi. Contoh bagaimana, kalau tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Siap ya. Jadi biar adil ya. Ibu-ibu pertama menikah 1, 2, 3, 5 tahun ya, merasa suaminya ini anugerah. Bukan musibah. Anugerah ya. Allah beri jodoh, Allah beri teman hidup dan lain sebagainya, anugerah, bersyukur. Tapi lama-lama masuk biasanya kalau ibu-ibu ya, kepemilikan. Suami saya. Tanpa sadar kata-kata suami saya itu, ownership, kepemilikan itu masuk ke dalam kata-kata itu, suami saya. Harusnya dia ngerti dong.
Kalau saya lagi ngambek begini, harusnya dia pengertian dong. Harusnya dia sensitif dong. Tahu dong kemauan saya. Dia kan suami saya. Hehehe, ibu-ibu mulai ketawa nih. Bener nggak, Bu? Ya kan? Tiba-tiba semua jadi kurang. Masuknya dari mana? Dari ukuran. Akhirnya si ibu yang satu mengukur dengan ibu yang lain. Tuh lihat istrinya anu. Tuh lihat ini. Tuh lihat itu. Tuh anu ini. Tuh anu itu. Pecah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kok ibu jadi diem ini? Iya. Maksud saya ingin mengatakan kita semua digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan. Caranya bagaimana? Cuma satu, kembali ke rasa syukur. Apakah kembali ke rasa syukur itu artinya kita akan membiarkan bahwa harkat diri kita, kalau saya cuma syukur-syukur aja nggak strength sama istri saya, nanti dia nggak hormat sama saya. Enggak, Bapak Ibu. Atau ibu-ibu berpikir kalau saya syukur-syukur aja nanti nggak ini ke suami saya, nanti dia nggak memberikan hak saya, nanti dia lupa sama saya. Tidak. Itu lapisan yang luar biasa yang iblis masuk lebih dalam lagi kepada kita, seolah-olah pikiran itu benar, padahal enggak. Semua kita begitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Sekarang contoh lagi, kita perhatikan contoh lagi. Bagaimana orang tua menjadi monster bagi anak-anaknya. Merusak hidup anak-anaknya selama-lamanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal orang tua itu berpikir dia sudah melakukan yang terbaik. Begitu dia punya anak, masih di awal titik yang sama, syukur. Langsung bekerja setan tuh, bekerja iblis tuh, masuk lewat rasa kepemilikan. Anak saya, ya, anak saya. Akhirnya apa? Dia berpikir, ini harus dikerasin nih, harus didisiplinin ini anak. Nanti dia akan menghadapi hidup yang begini, begitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tuh lihat anak-anak yang lain. Kok anak itu bisa, kamu enggak? Mama ini malu punya anak kalau enggak bisa seperti itu. Gitu ya. Coba kamu perhatikan itu, dia bisa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau enggak begitu nanti apa kata orang? Nanti kamu mau jadi apa? Mau jadi gembel kamu di depan. Masa depan. Dia ditarik dari rasa syukur kepada rasa khawatir. Dia pikir ibu yang benar, ibu yang baik adalah yang khawatir kepada anaknya, membanding-bandingkan anaknya supaya anaknya termotivasi. Ibu itu berpikir bahwa kalau anaknya dikerasin, anaknya akan berubah. Ibu itu berpikir kalau anaknya dimarahin, anaknya akan tunduk sama dia. Semua adalah kerjaan setan, menarik dari rasa syukur. Tarik dari rasa syukur. Halo? Belum diduluin oleh Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kembali ke rasa syukur selesai semuanya. Kita pengen ngajarin anak supaya dia mau belajar dengan rasa syukur. Ini rasa syukur tuh bukan berarti udah biarin aja yang penting kita syukur. Salah. Syukur itu tetap juga kita ngingetin sebagai orang tua, tetap kita memberikan arahan sebagai orang tua, tapi dengan rasa syukur itu semuanya jadi berbeda. Dengan karunia tadi itu. Kita selalu melihat dia sebagai karunia. Sehingga cara kita ngingetin dengan enak. Kamu udah belajar? Mama dulu kurang ngerti matematika loh, kurang paham mama. Kamu ngerti gak? Coba lihat yuk, kita belajar sama-sama. Beda Bapak Ibu. Benar kan? Saya punya contoh nih ya. Sebelum masuk ke Nabi Adam, saya punya contoh. Mungkin pernah juga saya sampaikan beberapa kali, tapi sekarang kita ingin fokus ya. Ini Ibu Kanti Utami di Brebes, usianya 32 tahun ketika 2022 yang lalu, dia membunuh 3 orang anaknya. Bunuhnya tuh digorok Pak. Yang satu langsung wafat,
yang satu wafatnya kemudian setelah di rumah sakit, yang satu lagi selamat. Yang selamat ini yang gede, belum berhasil sempat digorok, dia lihat adik-adiknya lagi digorok sama ibunya, ini dia kabur, panggil tetangga, dan akhirnya tetangga datang, Bu Kanti ditangkap. Ditangkapnya kejadian itu habis subuh, habis sholat subuh gini-gini hari lah kira-kira. Masih pakai mukena dia, Bu Kanti itu masih pakai mukena. Stres, Bu Kantinya stres. Kenapa stres? Karena ditarik oleh setan tadi. Nanti kita perhatikan kalimat pertama yang dia ucapkan. Ini Bapak Ibu dalam dunia penelitian ya, dalam dunia riset, video ini sangat berharga. Kenapa? Karena video ini direkam oleh polisi. Waktu Bu Kanti habis ditangkap, dimasukin sel, ditanya oleh polisi. Ini jadi masih genuine sekali apa yang dia ucapkan, ini masih genuine. Kalau sudah nunggu sidang 1 tahun kemudian dan lain, itu bisa berubah. Tapi ini sangat genuine, gitu ya, sangat berharga. Kita perhatikan apa yang dia bilang ya. Kalimat pertama yang dia jelaskan, yang dia ucapkan begini. Saya dari kecil sudah dikurung. Polisi bilang, dikurung sama siapa? Sama semuanya. Sama ibu saya. Sama ibu saya. Gitu. Jadi ada orang tua yang dikungkungi oleh setan tadi, dia berpikir, oh ini anak udah disuruh belajar nggak belajar, nilai ujiannya jelek nih, hukum, tutup pintu, kamu di kamar. Nanti kalau udah waktunya baru mama kasih keluar. Dia pikir dalam benak si orang tua ini akan menyemangati anaknya untuk belajar. Yang dia tidak sadar adalah perilaku setan menggores luka batin anaknya selama-lamanya. Kok jadi diem lah gini? Dan apakah dia nggak bertanggung jawab nih, ibunya Bu Kanti nih? Pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita dengarkan ya pengakuannya ya. Saya ingin menggarisbawahi kalimat pertama. Dari kecil saya dikurung sama siapa? Sama semuanya, sama ibu saya. Sama ibu saya. Oke? Angkat. Iya. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Dari kecil saya sudah dikurung sama siapa? Sama semuanya. Semua itu siapa? Ibu saya. Ibu saya. Gimana? Dikurung tadi. Ada orang tua yang menghukum anaknya ditutup, dikunciin pintu. Kunciin pintu berapa jam? Bahkan ada lagi yang lebih parah di kamar mandi. Dikunciin di kamar mandi. Nakal kamu ini, bilangin udah masuk tuh. Anaknya nangis, mama, sampai lemes, sampai diem. Masya Allah, itu trauma yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Orang tua tadi berpikir, nah, yang dahsyat tuh gini, setan berhasil la uzayyinanna lahum tadi menghiasi di kepala orang tua itu. Orang tua itu berpikir bahwa yang sedang dia lakukan ini untuk kepentingan anaknya. Kok jadi banyak diem jadi ini ya. Banyak bengong nih. Minum dulu ya. Ya. Jadi itu jawaban ini spontan Bapak Ibu keluar sehingga kita tahu bahwa akar masalahnya Bu Kanti itu adalah trauma masa lalunya yang ditorehkan oleh orang tuanya. Sebetulnya kalau kita tanya ibunya Bu Kanti, kenapa ibu melakukan itu dulu? Ya saya ingin mendidik anak saya. Kalau ditanyakan kepada dia pun memiliki trauma juga dari masa lalunya. Mungkin dari orang tuanya yang lalu. Kalau ditanya orang tuanya juga punya trauma masa kecil dari orang tuanya yang lalu gitu. Ini lingkaran selalu yang akan dilakukan iblis sama
kecuali sekarang kita belajar di titik ini, dalam posisi kita sekarang ini, dan menyelesaikannya, memutus lingkaran itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Putus lingkaran itu. Untuk kepentingan kita, untuk kepentingan tanggung jawab tadi itu, ya, menjalankannya adalah dengan syukur. Coba sekali lagi kita dengerin Bu Kanti ya, mungkin biar lebih jelas. Dua-duanya mic nih. Air hangat. Tahu. Iya. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Ibu namanya siapa? Canti Utami. Canti nama apa? Mutmainah. Cantik sekali. Iya. Yang disayang sama siapa? Suaminya di mana? Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Oh, kenapa? Emang hidup susah itu sama siapa? Amin itu siapa? Kenapa? Terus cara menyelamatkannya gimana? Tapi sekarang sedih sekali, sakit Anak lagi. saya biar jangan merasakan sakit seperti saya, biar nggak sakit kayak saya. Dari kecil saya memendam rasa sakit, gak ada yang tahu, cuma saya. Nah, ini anak-anaknya nih Bapak Ibu ya, ini anak-anaknya nih. Ini anak-anaknya nih, 3 orang anak-anaknya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Masih lanjut, Bu? Lanjut ya. Kok nggak yakin kayaknya ibu nih ya. Bapak Ibu masih lanjut ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita perhatikan bagaimana strategi tadi dipakai kepada Nabi Adam, strategi iblis tadi, sehingga berhasil menggelincirkan Nabi Adam yang sudah di dalam surga itu, kemudian tergelincir juga. Sekali lagi ini untuk kita paham bahwa strategi itulah yang dipakai kepada kita. Jadi kalimatnya begini. Pada ayat ke-20 surat Al-A'raf ya. Saya bacakan nih kalimatnya. Fawaswasa lahumas syaitan. Setan mewaswaskan kepada keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma mawri'anuma min sawatihima. Tujuannya nanti agar Adam dan Hawa berbuat dosa dan akhirnya keburukannya terlihat ya, dalam simbol copot semua penutup
dirinya, kira-kira begitu ya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala. Nah, caranya tuh iblis, setan tuh bilang begini, wa qala. Kita perhatikan kalimatnya ya. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Kata iblis, ada dua di situ. Adam, wahai Hawa, tahukah kalian bahwa pohon yang dilarang Allah itu untuk kalian dekati itu adalah pohon yang bisa membuat kalian hidup abadi dan bisa membuat kalian jadi lebih keren kayak malaikat-malaikat tuh yang bercahaya dan bersinar bagus-bagus. Kita perhatikan dua arah ini dipakai dua-duanya oleh iblis, dua sumber maksud saya, bukan dua arah, dua sumber kepemilikan dengan kalimat Khalidin, kamu bisa tinggal di sini selama-lamanya. Nanti dikuatkan lagi dalam surat Toha, surat kedua 20 maksud saya, ayat 120. Kalimatnya begini, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya kasih tahu kerajaan yang tidak akan musnah, yang akan kamu miliki, dan pohon yang bisa membuat kamu hidup abadi. Kepemilikan. Bapak Ibu. Itu ya, di kepemilikan. Arah masuknya dari mana? Dari cemas, dari depan. Nanti kamu sekarang enak tinggal di sini. Apakah ini akan bisa selamanya? Mulai cemas. Apakah ada jaminan kamu akan di sini selamanya? Tadi kan, Khalidin. Kamu bisa abadi kalau kamu deketin pohon itu, sudah jaminan kamu bisa di sini selamanya. Mulai mikir. Mulai mikir itu sebetulnya ditarik dari rasa syukur. Iya juga ya. Nanti gimana kalau saya mulai masuk. Cara yang kedua dari ukuran, yaitu melibatkan tuh, lihat malaikat hebat-hebat, bagus-bagus, bercahaya, punya ini, punya itu. Kamu apa nggak pengen kayak mereka? Caranya deketin pohon ini, cari tahu pohon itu, mulai masuk Pak. Jadi cara yang dipakai iblis, setan kepada Nabi Adam adalah poin 3 dan poin 4, masuknya dari depan, dari masa depan, dari cemas. Masuk dari cemas. Dua-duanya dipakai kanan kiri, masuk dari rasa cemas. Sehingga tergelincirlah Nabi Adam dan Siti Hawa, Bapak Ibu. Coba ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ibadah yang paling tinggi, yang paling berat, maksud saya bukan paling tinggi, paling berat itu dalam rukun Islam kan haji ya. Haji itu satu yang nggak boleh, enggak maksud saya. Yang hukumnya tuh harus dilakukan, nggak boleh dibadal maksud saya, bukan nggak boleh dibadal. Kalau ada orangnya di situ, kalau ada orangnya berangkat haji, dia nggak boleh membadalkan gitu ya. Yaitu apa? Wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Kenapa wukuf di Arafah itu? Karena Arafah itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga untuk kita belajar. Pembelajaran kita adalah bagaimana kakek moyang kita itu bisa digelincirkan iblis dari surga. Jangan diulangi lagi oleh kita. Jangan mau lagi kita perhatikan detik demi detik. Ini saya diseret oleh iblis dari syukur apa gimana nih ya? Makanya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berhasil nih syukur, setiap saat kita introspeksi, oh ini saya mulai ditarik kepada rasa cemas, balik ke rasa syukur, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Saya awalnya nggak percaya juga, ya sampai saya betul-betul mempraktekkan banyak hal. Kalau boleh saya cerita sedikit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Misalkan kemarin saya punya acara 3 Bapak Ibu, dari subuh, kemudian jam 10 sampai jam 12, kemudian jam 16 sampai maghrib. Dan itu materinya tuh belum saya siapkan semua, karena sebelumnya saya ada acara lagi, sebelumnya ada acara lagi. Nah, subuh saya berangkat, begitu bangun saya udah cemas, cemas. Di situ saya praktekkan, coba ya, bisa nggak rasa syukur menggeser semuanya dan menyelesaikan persoalan saya. Karena waktu saya Sabtu kemarin saya sendiri di rumah karena istri dan anak-anak saya sedang di sini. Nah, Bapak Ibu, begitu saya bangun, mandi, siap-siap dan lain sebagainya, terus saya berangkat itu jam 4 kurang 5. Acaranya di sini di Karawaci dekat juga sini.
Saya pikir biasanya, ini pikiran cemas. Biasanya Sabtu itu lebih macet daripada Minggu karena banyak truk-truk yang akan menuju ke Merak, dan selalu begitu. Selama ini selalu begitu. Makanya saya kalau Sabtu harus berangkat lebih awal, Sabtu subuh untuk ngejar subuh, gitu ya. Nah, terus saya begini. Allah katakan syukur. Saya coba ambil waktu beberapa menit untuk menggeser rasa cemas saya ke rasa syukur. Sambil nungguin mobil udah dinyalain, siap-siap. Geser sebentar. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jalanan lancar, sepi. Mungkin kalau nggak pakai rasa syukur kita akan bilang, ya jelas aja mungkin lancar. Soalnya lagi masih tahun baruan, bla 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 bla. Ini yang membuat kita kehilangan rasa syukur selama ini karena semuanya pakai ini. Nah, menarik tuh nanti ya. Sebentar Mas Ri. Ada caranya nih, mensyukuri apa? Gitu ya. Padahal kondisi sedang gawat ya, kondisi sedang gawat. Tapi kok bisa bersyukur? Nanti di ujungnya. Tapi saya izin cerita dulu, lanjut. Truk-truk banyak juga dalam perjalanan saya tuh, truk banyak Pak Bapak. Tapi kali ini truk-truk itu betul-betul tertib, adanya di kiri semua, yang kanan 2 ini kosong. Saya jalan lancar sampai ke masjid. Saya dapat takbiratul ihram. Padahal saya nggak ngebayangkan dapat takbiratul ihram. Yang kedua, berangkat jam 10, oke. Kemudian acaranya memanjang karena tanya jawabnya jadi banyak. Sampai jam 1 saya baru bisa pulang ke rumah untuk siap-siap nanti jam 4. Sampai rumah capek sekali rasanya karena dari pagi tadi saya tidur-tiduran, akhirnya ketiduran. Bangun jam 3, jam setengah 3. Kira kurang lebih jam 3 menuju jam 3. Dalam hati saya, waduh, materi buat jam 4 belum saya bikin. Cemas tuh. Wah, deg-degan saya, gimana nih? Ini karena ini Zoom dari Surabaya ya. Zoom dari Majelis Taklim Surabaya dan beberapa dari Melbourne, dari mana. Terus saya coba lagi nih. Menggeser cemas saya tadi ke rasa syukur. Apa yang disyukuri nanti ujungnya saya ceritakan. Tapi saya memberikan waktu kepada diri saya untuk merasakan syukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba-tiba muncul, oh iya ini aja. Itu 1, 2, 3, 4, 5 langkah yang persis tepat saya ikutin, tek. Begitu zoomnya dimulai, jalan, selesai zoom, saya merasa, Masya Allah, kok bisa sukses begitu ya? Saya sadar di situ, syukur itu. Coba kalau saya tetap dengan cemas tadi, waduh ini udah berapa menit lagi belum berhenti bikin ini, bikin itu, bla bla bla, nggak akan bisa. Selesai, rusak semuanya. Itu yang dicoba ditarik oleh iblis itu. Gitu ya. Karena syukur itu tidak bisa digabung dengan yang lain. Mana ada orang syukur sekaligus sedih? Mana ada? Mana ada orang syukur sekaligus cemas? Tidak ada. Bapak Ibu, cuma satu pilihannya, syukur. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi contoh Nabi Adam sudah, contoh Kanti Utami sudah, contoh kita semua sudah, gitu ya. Nanti di ujungnya saya ingin tampilkan apa yang disyukuri. Tapi sekarang saya ingin kembali dulu ke awal. Pada dasarnya Bapak Ibu, tujuan hidup kita ini memang cuma syukur. Cuma syukur. Ada 2 tujuan hidup manusia. Nanti di ujung baru saya jelaskan bagaimana caranya bisa bersyukur dalam kondisi yang tidak mudah itu. Tujuan hidup kita ini ada 2. Yang pertama, tujuan hidup sebagai individu manusia. Mana dalilnya? Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 56. Kalimatnya begini kan? Sering kita dengar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba atau abdi kepada saya, gitu ya. Ini kalimat kalau dikupas luar biasa, karena dalam kaidah tafsir ini namanya istisna. Illa ini istisna Bapak Ibu. Kalimat illa ini luar biasa ya. Beda kalau kalimatnya begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba. Kalau kalimatnya begini beda nih. Innama khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Sesungguhnya saya menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada saya. Itu beda tuh. Derajatnya masih di bawah.
Tapi dengan menggunakan kata-kata istisna, pengecualian, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada saya, itu warning paling tinggi. Warning paling tinggi. Sama seperti kalimat surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusrin illanya itu menunjukkan bahwa semua manusia pasti rugi kecuali yang disebut di situ. Beda, kalimatnya beda. Nah, kalimat ini Bapak Ibu ingin memberikan kepada kita tujuan di hidup manusia itu cuma satu, adalah menjadi hamba kepada Allah. Pertanyaannya, apa itu menjadi hamba? Apakah berarti sholat? Apakah berarti infak sedekah? Bukan Bapak Ibu. Karena ada orang sholat yang masuk neraka, ada orang infak sedekah masuk neraka, banyak. Apalagi gak sholat. Udah pasti. Mana dalilnya? Banyak. Surat keempat An-Nisa ayat 142 dan 145. Orang sholat tapi masuk neraka gitu. Gitu ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. 142 surat An-Nisa. 145-nya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Salat tapi masuk neraka. Demikian pula surat Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi bukan itu menjadi hamba itu. Demikian pula orang infak sedekah. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalazi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu Allahu la yahdil qaumal kafirin. Kalimatnya. Masuk neraka. Ibu. Nah, apa menjadi hamba itu apa artinya? Mengabdi itu apa? Kembali kepada surat kedua Al-Baqarah ayat 172. Kalau kita perhatikan kalimat bahasa Arabnya dulu ya. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun di Az-Zariyat, ta'budun di Al-Baqarah. Dia seperti botol dan tutupnya. Ta'budun, ya'budun. Jadi apa menjadi hamba itu apa sebetulnya artinya itu menjadi hamba itu? Kalimatnya, wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepada engkau yang baik-baik di atas dunia ini dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika memang betul-betul kamu hanya kepada Dia menghamba atau mengabdi. Syukur. Jadi iblis tahu ini, makanya dia tarik itu dari diri kita. Syukur itu. Karena syukur itu adalah ciri orang menghamba atau tidak. Jadi ketika orang cemas, dia tidak lagi menjadi hamba Allah. Ketika orang sedih, tenggelam dengan sedihnya, dia tidak lagi menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Ketika orang khawatir, dia tidak lagi menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena khawatir artinya tidak bersyukur. Loh, berarti nggak boleh saya mengkhawatirkan anak saya. Boleh, tapi lewat cara syukur. Gimana caranya lewat cara syukur? Disyukuri, mensyukuri, dan kemudian mengatakan apa yang harus kita katakan sebagai orang tua, mengatakan pokoknya semua kembalikan dulu ke syukur, nanti sisanya akan diajarkan oleh hati kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Caranya. Gitu ya. Tujuan kedua saya cepat saja. Jadi mengabdi adalah tujuan hidup manusia secara individu, dan mengabdi itu adalah artinya adalah seberapa lama waktu dalam hidup ini kita pakai untuk bersyukur kepada Allah. Coba lihat bagaimana Rasulullah ya. Ini secara individu ya. Beliau seorang nabi, tapi sholatnya sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, kenapa segitu ngoyonya sholat sampai kaki bengkak-bengkak? Apa jawaban Nabi? Am akunu abdan syakuro. Apakah saya sudah menjadi hamba yang bersyukur? Jadi drivernya tuh syukur, mesinnya tuh syukur. Coba orang ibadah tapi nggak syukur coba. Orang beribadah, rajin ibadah, apapun dia lakukan, sholat malam ini itu belah semua, tapi bukan syukur, mesinnya. Ujungnya apa? Dia ria. Dia pengen dilihat orang, dia pengen diketahui orang. Dia pengen orang tahu bahwa dia baik, hebat. Kenapa? Karena kehilangan rasa syukur. Coba lihat orang punya ilmu tapi tidak bersyukur. Ujungnya apa? Dia takabur.
Dia sombong, dia pikir itu milik dia. Dia akan merasa terhina kalau dirasa orang tidak menghormati dia dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tujuan kedua sebagai komunal yaitu menjadi khalifah. Apa itu menjadi khalifah? Nih, menjadi khalifah kita tahu ya, Quran surat kedua ayat 30. Itu kalau rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini menjadi khalifah. Nah, orang sering salah Bapak Ibu, dianggap khalifah itu raja. Gitu ya. Punya kerajaan, padahal itu skup khalifah yang besar, raja itu. Nah, khalifah itu artinya pengganti khalifah itu, Bapak Ibu. Ya, pengganti apa? Pengganti Allah. Mana dalilnya? Quran surat ke-28 ayat 77. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Kalimatnya begini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini, menjadi khalifah. Punya anak itu khalifah tuh. Rumah kita tuh kita jadi khalifah di situ. Punya istri, suami, bapak-bapak menjadi khalifah di situ, pengganti. Bagaimana Allah berperilaku kepada kita, begitulah kita berperilaku kepada yang diamanahi kepada kita. Kalimatnya tadi kembali ke surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada kalimat berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Itu makna khalifah. Allah berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama orang. Khalifah. Khalifah. Ada yang skupnya kecil, ada yang skupnya besar. Nah, untuk bisa melakukan itu, untuk bisa berbuat baik sama orang, padahal orang itu nggak berbuat baik sama kita, untuk bisa berbuat baik sama orang, padahal orang itu tidak menghormati kita, untuk bisa berbuat baik sama orang, padahal orang itu tidak adil sama kita, gimana caranya? Syukur, Bapak Ibu. Syukur. Dari mana taunya? Nah, ini Quran. Saya cepat aja di sini. Kata-kata khalifah dipakai 2 kali dalam Al-Quran. Satu tadi surat kedua ayat 30, satu lagi surat 38 surat Shad ayat 26. Yaitu dipakai kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifata fil ard. Kami jadikan engkau Daud sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi contoh khalifah yang sudah pernah berhasil itu Nabi Daud dan keturunannya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika Nabi Sulaiman, ini surat 34 ayat 13, ketika Nabi Sulaiman diperintahkan bekerja sehari-hari menjadi khalifah, Allah katakan i'malu ala Dawuda syukra. Bekerjalah wahai anak Daud, yakni Sulaiman, dengan rasa syukur, dimotivasi oleh rasa syukur dan untuk tujuan syukur. Nah, kita khalifah sebagai suami, khalifah terhadap istri, sebagai istri khalifah terhadap suami, sebagai orang tua khalifah terhadap anak, sebagai anak khalifah terhadap orang tua, sebagai adik khalifah terhadap kakak, sebagai kakak khalifah terhadap adik, sebagai anggota masyarakat khalifah kepada orang yang lainnya. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Gimana caranya supaya bisa berbuat baik padahal orang lain tidak berbuat baik sama kita? Syukur. Berbuatlah dengan syukur, bekerjalah dengan syukur. Bekerjalah Anda sebagai ibu dengan syukur. Bekerja mengingatkan anak Anda, bekerja untuk memberikan pendidikan kepada anak Anda dengan syukur, bukan dengan cemas, bukan dengan khawatir. Nanti Anda akan melukai batin anak Anda selama-lamanya. Bekerjalah Anda sebagai ayah dengan syukur, bukan dengan cemas, bukan dengan kepemilikan kepada anak-anak Anda. Nanti Anda akan melukai batinnya selama-lamanya. Bekerjalah kita sebagai anggota masyarakat kepada orang lain dengan syukur. Kalau tidak, kita akan bentrok dengan masyarakat yang lain. Kamu aja gak berbuat baik sama saya, ngapain saya berbuat baik sama kamu? Kamu aja gak menghormati saya, ngapain saya menghormati kamu? Kamu aja gak begitu, pecah. Syukron. Oke. Terakhir, bagian ketiga tadi yang ditanyakan oleh Pak Asri, apa yang disyukuri? Padahal tadi ya, orang tidak berbuat baik sama kita. Kok kita bisa berbuat baik sama orang? Apa yang disyukuri? Bapak Ibu, ada 2. Nah, ini dia ya. Ada 2. Yang pertama, saya cepat aja, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka
tersesat di padang pasir 40 tahun. Quran surat ke-14 ayat 6, 7 dan 8. Di ayat 7-nya sering kita dengar kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid itu, tapi ayat ke-6-nya sebetulnya yang jarang dibaca dan jarang disambungin ke ayat itu adalah peristiwa itu terjadi ketika Bani Israel tersesat 40 tahun di padang pasir. Makanan habis, minuman habis, banyak yang wafat, banyak yang mati. Kalau mau keluar dari situasi itu, Nabi Musa berdiri pidato, dapat wahyu dari Allah berpidato. Dari ayat 6 ya. Ayat 7 itu ikutan dari ayat 6. Apa kalimat Nabi Musa di situ? Wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Itu lanjutan tuh ayat 7. Ayat 6-nya Bapak Ibu. Kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, kalau kamu mau keluar dari situasi ini, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang lalu yang Allah berikan kepada kamu. Jadi Pak, ini menjawab pertanyaan Pak Asri tadi. Ketika kita cemas, ambil waktu untuk bersyukur. Apa yang disyukuri? Yang lalu. Hadirkan itu. Hadirkan pikiran itu ibu-ibu. Ibu-ibu lagi kesel nih, lagi marah. Aduh, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya anu. Ambil waktu sebentar, tarik nafas, ingat betapa banyaknya masa lalu Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Ini hebatnya syukur, karena tidak mengenal waktu, Pak. Anda bisa bersyukur saat ini atas masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Oke, itu yang pertama ya. Apa yang disyukuri? Syukuri masa lalu. Syukuri yang lalu. Kembali ke masa itu. Ingat-ingat masa itu. Silahkan. Oh, Ibu. Ingat-ingat masa itu. Ingat-ingat pemberian Allah yang sudah pernah kita rasakan itu. Bisa kita syukuri saat ini. Kita punya memori. Kita masih bisa mengingatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disyukuri? Nih, saya sering mengatakan syukur itu analoginya seperti gelas dan air. Selama ini kita ditipu oleh setan seolah-olah yang bisa apa maksudnya gelas dan air? Gelas itu adalah diri kita ini. Air itu adalah peristiwa dalam hidup kita. Diri kita adalah gelas, umpamanya diumpamakan gelas, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah airnya. Selama ini setan menipu kita, seolah-olah yang bisa disyukuri itu hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita saja, airnya. Padahal kita lupa, ada satu yang selalu ada. Baik peristiwa itu enak maupun tidak enak. Ibaratnya air itu penuh atau sedikit, air itu putih atau enggak putih, tapi yang selalu ada dan tidak pernah ketinggalan adalah gelasnya. Gelasnya. Diri kita yang sudah tercipta ini. Kalau kita ikutin airnya, kita pasti kecewa. Karena memang hidup ini ujian. Tidak akan selama-lamanya kita di atas, pasti kita akan di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami silih pergantikan dalam kehidupan manusia. Ada kalanya Anda enak, ada kalanya enggak enak. Ada kalanya Anda baik-baik saja, ada kalanya tidak baik-baik saja. Itulah dunia. Jadi kalau kita fokus sama airnya, kita enggak akan pernah bisa bersyukur Bapak Ibu. Karena kita pasti kecewa. Pasti. Untuk enggak kecewa gimana? Bersyukur sama yang selalu ada. Apa? Gelasnya. Nih, diri kita. Betul. Jadi kalimatnya begini Pak. Kalau saya terus terang, saya tambahkan dengan kalimat bahasa Indonesia supaya lebih mengena. Jadi saya bilang begini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lebih masuk. Kalau Bapak Ibu ingin pakai kalimat bahasa daerah supaya lebih mengena lagi kepada Bapak Ibu sendiri, lebih mantap juga. Silahkan. Tafadhol. Terima kasih ya Allah. Gitu ya. Pakai bahasa kecil kita, pakai bahasa masa kecil kita tuh lebih kena tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena langsung akan mengingatkan kita masa-masa yang pernah kita alami dan itu luar biasa nikmat dan enaknya.
Baik, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Strategi kita 2024 atau kapanpun itu selalu seperti ini. Karena persoalannya juga sama sampai akhir zaman. Persoalannya adalah godaan musuh kita, yakni syaitan yang akan merusak kehidupan kita. Kalau berhasil Bapak Ibu kita menjaga ini, sisanya akan mudah bagi kita. Hidup kita bahagia, enak, sampai wafat nanti insya Allah husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik, husnuzon kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan gembira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kemudian insya Allah dibangkitkan nanti pun dalam keadaan yang gembira, berjumpa lagi dengan semuanya, bersama-sama lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala, berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.